kebetulan ya. Jompo starter pack ya. Jompo starter pack. Aduh, tapi Adul ini masih muda banget loh ya pemirsa sebenarnya. Oh, wow. Tapi Jadi- kita membutuhkan itu di era sekarang. True. Karena itu yang instan dan ya melagakan sakit-sakit nyeri-nyeri kita. Iya. Mungkin cuman hati yang belum ada yang instan. Aduh, ya. Allah. Ini pesan tersembunyi. Adul. Saya Kak Brita. Aziz Hendra, biasa dipanggil Adul juga ya. Gue pertama kali tahu lo tuh dari tahun lalu ya 2023. Waktu itu sama Displeasure lagi naik-naiknya tuh ya. Aduh, gue lihat waduh daily streamingnya ya di Spotify. Gila-gilaannya naik banget tuh saat itu. Nah, tapi pertama kali dengar lagu itu kan gue belum pernah ketemu lo nih ya. Iya. Gue pikir lu bukan orang Indonesia. Ternyata lu orang Indonesia ya. Kirainnya orang mana? Kirain orang Malaysia Malaysia. atau apa gitu kan, kayak jazz gitu atau apa, tapi bukan gitu. Ternyata Adul ini orang Indonesia asal Medan, bener ya? Betul. Lu tuh udah suka nyanyi dari umur berapa sih? Suka nyanyi itu dari umur berapa ya? Kalau suka ya Kak, suka itu dari TK. Oh, dari TK. Tapi dari TK itu lu dengerin lagu-lagu dari orang tua lu atau? Dari orang tua, pasti kan. Apa yang biasanya dimainin sama ortu? Brody Malantika, terus Michael Jackson, terus The Course, ya. Oh, berarti agak variatif ya dari 70s, 80s, terus 90s juga ya berarti lu dengerin ya. Nah, terus awalnya sebelum bawain lagu-lagu sendiri kan lu juga bawain banyak lagu cover ya. Terus gua udah pernah lihat sih di YouTube lo tuh yang lo bawain tuh cukup beragam lah. Ada dari Joji, terus dari Boyz II Men, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, sampai lagunya Mahal ini yang melawan restu ya di beberapa cover ya. Di YouTube lo. Tahu semua ya? Tahu. Makasih ya Kak. Gimana sih perjalanan lo tuh dari mulai nyanyiin lagu-lagu cover sampai akhirnya lo ditemukan oleh salah satu major label di Indonesia itu? Perasaannya apa ya? Meledak-ledak karena shock awalnya kayak biasanya kan cuma cover biasa sendiri di Medan. Terus sebelum dipanggil sama label, sebelum di reach out itu tuh aku pengen rilis single sendiri sebenarnya. Oke. Terus ternyata di reach out, oke, ini udah pas waktunya kita gas gitu. Gila. Tapi di reach out itu berarti mereka melihat karya-karya lo di YouTube dong ya berarti? Iya. Jadi betul. terus tertarik mungkin dengan karakter vokal lo dan apa namanya genre musik lo gitu kali ya. Terus jadi akhirnya di approach. Wow. Masuk gak tuh ya? Sebentar. Ntar kita edit ya. Sebentar. Aman aja. Alright. Oke, maaf. Oke, nah pertama kali yang reach out lo dari label siapa tuh? Kakak. Oh, oke, Mas Kakak Kananta. Mas Kakak Kananta again. Hai Pak. Terus udah gitu lo diminta untuk menuliskan lagu-lagu sendiri atau dia udah nih gue ada tim nih produser atau songwriter untuk lo tinggal nyanyiin atau gimana sih awalnya tuh? Awalnya dia nanya kamu punya demo nggak? Aku punya, kan aku mau rilis sendiri kan awalnya tadi kan. Terus aku kirim demo yang itu. Terus dia kayak, wah, oke, aku meeting dulu ya. Tapi aku suka banget nih demonya, dia bilang gitu. Terus kayak, akhirnya kita cobalah beberapa lagu kayak. Terus akhirnya yakinnya sama itu kakak. Nah itu demo yang pertama tuh apa tuh? Sama Displeasure. Oh langsung sama Displeasure. Sama Displeasure ya. Langsung ya. Biasalah Kak. Iya. Aduh sekarang masih kuliah di USU ya? Universitas Sumatera Utara. Jurusan apa sih dulu? Aku jurusan manajemen. Jurusan ekonomi. Ekonomi manajemen ya. Nantinya lo tuh masih pengen kerja di industri yang sesuai dengan jurusan kuliah lo nggak sih? Atau lo memutuskan untuk jadi full time musician? Who knows? Jadi pengen. Mungkin kita lihat ke depannya kali ya. Oke. Tapi for now full time musician. For now
think so. Karena Karena itu yang di depan mata sekarang. Oke, berarti lo tipe yang ngejalanin ini ya. Tipe yang ngejalanin apa yang ada di depan mata dulu. Urusan target jangka panjang, of course tetap punya target jangka panjang. Ya, tapi kayak satu persatu aja, pelan-pelan. Album pertama lo Lesson Learn ya, setelah EP kan. Setelah EP nih lo baru rilis album pertama, baru rilis bulan lalu ya. Yaps. Isinya tuh 11 lagu bahasa Inggris semua lo ya. Iya. Boleh ceritain gak sih siapa aja yang terlibat dalam proses pembuatan album itu? Banyak banget orangnya. Kita sebut satu persatu. Boleh. Boleh. Aku takut skip. Aku boleh nyontek gak sih? Oh boleh. Daripada skip. Oh silakan. Aku takut skip karena banyak banget orang-orang keren di sini. Tapi dari 11 itu lo nulis lagu sendiri juga ya dulu? Kayaknya semuanya lo ada kontribusi songwriting juga kan di situ? Gue kontribusi di semuanya sih. Iya kan semuanya. Ada yang lo collab sama beberapa nama lain juga, cuman mostly lo nulis sendiri kan itu ya? Yaps. Iya. Lirik dan aransemen atau lirik aja atau? Kita bagi-bagi tugas sih. Kayak siapa yang dapat apa, ya udah gitu. Oke. Siapa aja dulu? Oke, yang pertama itu lagu Lover, itu ada aku nulisnya bareng Syahrafi, musik produsernya Syahrafi juga. Vokal direkturnya belakangan aja kita bilang ya Kak. Soalnya vokal direkturnya hampir semua lagunya sama. Gitu sih. Terus di Is a Goodbye itu songwriternya ada aku, Kak Abe, Kak Edo, dan Caleb G. Musik produsernya Kak Abe dan Caleb G. Terus ada Devastated, itu musik produsernya Fatan Maulana. Terus ditulis bareng aku, Rian Pratama dan Diana Sution, teman-temanku di Medan. Terus I Don't Know Anymore, itu aku nulis bareng Bang Petra Siombing, itu musik produsernya Bang Petra. Terus Somebody's Pleasure, itu aku, Rian Pratama dan Eza, temanku di Medan juga. Itu musik produsernya Kenny Gabriel, Kak Kenny. Terus lanjut ke Pure Love, itu aku bareng Bang Petra lagi nulisnya, dan musik produsernya of course Bang Petra. Terus ada Heartless, ini aku nulisnya bareng Kakak Mga, musik produsernya Kakak Mga. Terus nomor You and I, ini songwriternya aku, Eza, Kakak Mga, Rivo. Musik produsernya Dila Sarah, Kadila. Terus Best Lesson ada aku, Rian Pratama dan Diana Sution, songwriternya. Musik produsernya Mas Ketut. Terus Remember You, itu ada aku dan Bang Petra, songwriternya. Terus musik produsernya Bang Petra. Terus Lesson Learn aku sendiri, musik produsernya Abdillah Catureza. Vokal direkturnya, nah vokal direkturnya itu 10 lagu dari 11 album ini tuh Kakak Mga. 10 lagu Kakak Mga, 1 lagu Kabar Sena. Yang sama Kabar Sena yang mana tuh? Sama Kabar Sena yang I Don't Know Anymore. Oh, I Don't Know Anymore, oke. Kalau mentok ya. Nah, itu kan album itu dibuat berapa lama sih? Lesson Learn. Album itu kalau misalnya dari awal berarti dari tahun 2022 akhir sampai 2024 pertengahan. Berarti berapa ya? Kurang lebih 2 tahun. Ya, hampir 2 tahun ya. Tantangan terbesar apa sih dalam pembuatan album itu? Tantangan terbesarnya jujur. Berarti you have to be honest to yourself untuk membuat itu. To telling the story or how I feel about some cases. Oke. Tapi tuh basically itu mostly lagunya galau semua loh itu maksudnya, dan ya kan darah-darah gagal move on lah apa bla bla segala macam gitu kan. Iya, Itu your own experience atau experience teman-teman atau apa? Ini experience bareng-bareng. Karena aku punya POV gini. Semua orang pasti pernah ngalamin masalah yang serupa, tapi waktunya beda-beda dan beratnya beda-beda menurutku. Jadi kayak misalnya nih, Kak Prita pernah putus nggak misalnya? Pernah. Cerita dong gimana putusnya, diapain segala macam, diselingkuhin atau diapain gitu. Terus kita langsung kayak nyatuin POV kita tentang rasa sakitnya atau tentang apanya. Terus kayak oke, kita tulis tentang ini ya gitu. Terus kalau misalnya masih ada yang kurang jujur, ketahuan kadang. Karena kadang-kadang kan kita punya teman-teman ada yang terlalu frontal, ada yang terlalu menutup diri kan.
Jadi kayak yang terlalu frontal akhirnya membuka membuka cerita temennya kayak yang lo jujur aja deh gitu. Lo mau ngomong apa di sini gitu. Jadi kayak seru sih tapi agak susah jujurnya karena gengsi mungkin ya, Kak. Iya. Karena kayak misalnya yang paling susah itu menurutku Best Lesson sama I Don't Know Anymore. Kalau yang Best Lesson itu kan menceritakan tentang keburukan kita maksudnya gimana ya? Keburukan kita di hubungan sebelumnya, bukan keburukan mantan. Kan biasanya udah putus, kita kayak yang iya karena dia gini-giniin gue. Tapi kali ini yang dibahas di Best Lesson ini kayak ya gue nyesel, harusnya gue lebih ngerti, harusnya gue lebih sabar sama lo, harusnya gue lebih apa. Ya sebenarnya sama displeasure juga sih, kayak menyalahkan diri sendiri, it's not good, tapi this is our point of view yang bisa dilihat sebagai villain, mungkin tergantung POV masing-masing. Ya itu, aduh kebanyakan ngobrol. Nggak apa-apa. Intinya susah untuk jujurnya gitu. Intinya itu ya, susah untuk jujur, itu tantangannya ya. Terus kenapa sih nggak ada lagu bahasa Indonesia dalam album itu? Pertimbangannya? Karena kalau misalnya aku kan startnya pakai bahasa Inggris tuh, sama Displeasure. Terus No More You and I juga lanjut bahasa Inggris. Terus kayak kayaknya kita stay di sini dulu karena masih nyaman di sini kali ya. Terus kayak nanti mungkin ada waktunya bahasa Indonesia. Berarti next album atau next single apakah akan ada lirik bahasa Indonesia yang ciptaan Adul sendiri? Who knows? Iya, soalnya bahasa Indonesia kamu cover Sheila on 7 ya yang iya, aku remake Sheila on 7, iya bener. Aku pikir wah ini yang dia ciptain sendiri bahasa Inggris semua nih menunggu-nunggu nih. Tapi sebenarnya lebih susah bikin lirik bahasa Indonesia nggak sih dibanding lirik lagu bahasa Inggris kalau buat kamu? Iya, lebih susah bahasa Indonesia karena kosakatanya sebenarnya banyak, tapi mungkin aku yang bingung kali ya. Kayak yang untuk memilih, kan ada kan tipe lagu bahasa Indonesia yang bahasanya cukup baku, bahasanya yang cukup banyak imbuhannya, dan yang bahasa sehari-hari. Masih bingung sih. Tapi kalau misalnya suatu hari kamu nanti akan bikin lagu bahasa lirik lagu bahasa Indonesia, itu tipenya akan yang gue pengen bahasa sehari-hari aja kayak lagu-lagu anak-anak zaman sekarang gitu, atau yang anak-anak zaman sekarang juga ada bikin puitis-puitis. Kamu tuh tipenya lebih kemana sih? Lebih yang puitis atau sehari-hari? Surprisingly aku masuk semuanya. Bisa. Berarti kita tunggu dong ya. Berarti bisa, tapi lagu bahasa Indonesia. Nah itu ya. Ya gitu deh. Ya. Ngomongin tentang Best Lesson ya. Itu kan lagu tentang gagal move on ya. Kalau dari pengalaman Mas sejauh ini, lo butuh waktu berapa lama sih untuk bisa move on? Jauh-jauh cuma. Karena itu nggak apa. Karena itu seharusnya nggak masuk materi, tapi nggak apa. Gagal move on itu mungkin berapa lama ya? 2 tahun, 3 tahun I guess. 3 tahun. Oke. Ya. Itu gagal move on dalam hal percintaan, pekerjaan, atau pertemanan, atau dalam gagal move on dalam hal percintaan. Oke. Iya. Apakah ada orang ketiga? Gue kurang terus ya. Ini bukan silat kan? Enggak. Apakah orang ketiga, beda agama, atau memang udah nggak satu visi misi? Kayaknya emang udah nggak meant to be aja. Oke. Kayaknya. Iya. Tapi sebelumnya hubungan berapa lama itu? Ya segitulah, udahlah. Tapi lama atau baru sebentar? Lumayan. Aduh. Terus kalau yang kemarinan tuh apa sih yang lo lakuin supaya lo bisa move on? Selain nulis lagu ya? Iya. Mungkin lebih ke apa ya, menjalani kehidupan pertemanan. Maksudnya kayak tetap nongkrong bareng teman-teman, terus kayak mungkin nyari tahu hal baru lagi dalam bidang kerjaan, terus juga nyari fokus lain kayak olahraga, atau mungkin apa ya,
nonton film atau apapun lah gitu. Nyari distraksi terus. Oke, wah nyari distraksi terus ya. Olahraga suka apa sih Dul? Olahraga suka renang. Oh renang. Iya. Ada kenapa renang? Kenapa nggak yang lain? Kalau yang lain kan, gue nge-gym, gue bola, gue apa basket. Tapi kenapa renang? Karena dari kecil emang diajarin renang sama abah. Terus kayak emang udah suka, terus juga suka main air kayak. Oke, sekarang masih renang? Anak swimming masih, tapi nggak sesering dulu. Karena kesibukan aktivitas juga mungkin. Iya. Tuh kan. Lo kan baru selesai promo tour ya keluar Jakarta minggu lalu. Wah, in fact semalam Adul baru balik dari mana? Jogja ya? Iya. Iya kan, dari Jogja. Kemana aja sih kemarinan itu, beberapa hari seminggu kemarin itu keluar Jakarta kemana aja? Kemarin ke awalnya Medan, kota pertama Medan, kota kedua Semarang, kota ketiga Solo, keempat Jogja. Oke, berarti empat kota ya. Di sana promo tour, interview atau ada manggung juga kah, showcase gitu? Promo tour sama showcase tour. Showcase. Terus gimana sih di sana tuh, ada pengalaman seru apa aja? Pengalamannya itu serunya banyak. Ada yang menegangkan kah? Apa misalnya telat-telat, atau misalnya pesawat delay, atau telat-telat itu mungkin lebih ke miskom jamnya. Oke. Miskom jam kayak yang harusnya jam segini, tapi ternyata jam segini. Maksudnya kayak bukan telat sih, lebih kejadian nunggu gitu. Oke. Nunggu callingan ya, jadi udah kayak pemain web series. Jadi kayak tiba-tiba ada callingannya. Maksudnya tiba-tiba dikabarin, udah ada kabarnya. Oke, jalan sekarang buru-buru gitu deh. Seru sih. Caranya masih nunggu. Seru. Nextnya ada rencana tour kemana lagi? Wow. Rencana turnya mungkin nanti aku bakal umumin di Instagram story aku. Oh siap, jangan lupa ya. Iya. Instagram Aziz Hendra. Iya. Aziz Hendra ya. Betul. A-nya 2 nggak sih? Betul. Satu, Iya kan? Thank you Kak. Iya. Ada pengalaman unik atau berkesan gak sih seputar fans? Tahu deh sih, cewek-cewek kan pasti udah, nih Adul ini suka dianggap katanya Zayn Maliknya Indonesia. Masya katanya Allah. Seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Pengalaman berkesannya itu sebenarnya banyak kalau misalnya yang sekarang, karena banyak banget yang tiba-tiba ngasih random gift. Kayak kemarin ada yang ngasih obat-obatan kayak apotek mini gitu. Oh, apotek mini. Dia kayak ngasih P3K gitu, tapi bukan P3K, tapi kayak yang ada bye bye fever, terus salon pas, koyo gitu, terus kayak apa lagi ya? Salep yang dingin itu untuk kaki kayak counter pain. Nah, kayak gitu-gitu. Kayak lucu karena itu starter pack aku sebenarnya. Oh, ini kebetulan ya. Jompo starter pack ya. Jompo starter pack. Aduh, tapi Adul ini masih muda banget loh ya, pemirsa sebenarnya. Oh, wow. Tapi kita membutuhkan itu di era sekarang. True. Karena itu yang instan dan ya melagakan sakit-sakit nyeri-nyeri kita. Iya. Mungkin cuman hati yang belum ada yang instan. Aduh, ya Allah. Ini pesan tersembunyi ini, gue sebenarnya agak curiga nih. Ini kan lahir 20 Juni ya, tahun 2000. Nah itu sebenarnya perbatasan banget Gemini sama Cancer. Lo percaya zodiak nggak sih? Percaya nggak percaya? Oke. Lo lebih merasa karakter lo itu Gemini atau Cancer, atau kombinasi dari keduanya? Karena kalau dari pembicaraan kita tadi nih, gue tidak terlalu menemukan kegeminian lo. Lo terlalu kalem untuk jadi seorang Gemini. Lebih gitu. Cancer sih. Iya. Tapi memang gitu sih ya. Banyak yang bilang gitu. Iya kan? Iya. Lo kalau karena Gemini itu orangnya tuh lebih bacot ekstrovert, gitu. Iya lebih bacot. Tapi gue nggak tahu ya, kalau misalnya lo lagi ngumpul sama teman-teman lo, apakah iya, lo begini ekstra atau bacot. Ekstra bacot. Yeah. Oh oke. Tapi ini gue merasa lo lebih Cancer. Tapi lo setuju kombinasi dari keduanya? Setuju. Mungkin setuju. Karena perbatasan ya. Iya, ya gitulah. Oke. It's okay to be different. Kita ngomongin ini ya. Apa? Kita balik ke lagu-lagu ya. Lagu-lagu Okay. mostly kan galau-galau nih. Tadi lo udah sebut beberapa pengalaman pribadi, beberapa dari pengalaman teman-teman lo. Tapi lagu lo yang mana aja sih yang sebenarnya tuh based on pengalaman pribadi lo ya, bukan pengalaman teman-teman lo ya? Kan tadi lo sudah mengkategorisasikan tuh ya. Oh ini pengalaman banyak orang-orang
terus gue bikin jadi lagu, kita brainstorm bareng-bareng. Tapi yang gue pengen tahu yang pengalaman pribadi lo nih, lo ya, bukan teman-teman lain, yang mana sih? Sama Displeasure itu lo bukan ya? Iya. Oh iya itu. Terus selain itu? Lo ntar dikulik lo nih ya sama fansnya. Terus setelah itu, ini lanjutan lagu dari Somebody's Pleasure Part 2. Judulnya I Don't Know Anymore. Itu. Yang sama Barsena yang bikin. Yang sama Bang Petra ya, vokal coach Barsena. Sekarang lagi punya pacar? Enggak. Lo tuh lebih sering patah hati atau bikin orang lain patah hati? Sadly patah hati. Sangat nggak Gemini sih itu. Iya, stupid. Aduh. Stupid Gemini. Tidak. Berarti lo orangnya lebih ini ya, lebih sensitif. Oke. Sekarang gue mau nanya, musisi luar dan lokal siapa aja sih yang lo suka saat ini? Musisi luar dan lokal. Musisi luar saat ini tuh ada Kehlani, The Weeknd, Ariana, Nicki luar kan? Iya, itu mana ya luar. Internasional lah udah ya, internasional. Terus siapa lagi ya? Zayn Malik, Bruno Mars, James Arthur, banyak sih. Oke. Terus kalau misalnya yang Indo itu tuh Raisa, Bernadia, terus Reality Club tapi luar atau Indo ya hitungannya? Indonesia ya. Reality Club. Terus Ramani Astrini, Teja Ditya dan lain-lainnya. Oke. Sekarang sebutin dong top 5 songs lo yang lagi sering lo dengerin tuh apa? Boleh lihat lo? Boleh, oke. Biar real. Gak lupa. So far lo pengen collab sama siapa sih dulu kalau sama artis lokal? Wow. Biar didengar sama ini kan Mas Keke. Sama siapa ya? Versi halu aja kali ya? Iya nggak apa-apa dong. Karena juga kepengen namanya juga kepengenan kan? Iya betul. Versi halu mungkin sama Reality Club, Bernadia, Ramani Astrini. Iya. Oke. Kalau misalnya lagu yang lagi sering aku dengerin itu, itu tuh Bordernya Kehlani. Border Kehlani, terus Sliding Doors Rex Orange County, terus singlenya Kehlani juga, judulnya Single. Sesuai dengan kondisi saat ini ya. Betul. Terus nomor 4 itu nomor 4 itu Eternal Sunshine Ariana. Nomor 5 itu lagu The Weeknd yang baru. Apa judulnya tuh? The Weeknd, Dancing in the Flames. The Weeknd. Itu beragam juga. Kalau misalnya ngobrolin sosmed lo itu yang megang lo sendiri atau ada admin yang megang? Bisa dibilang sendiri kali ya. Apakah lo punya second account untuk berchit-chat dan stalking dengan teman-teman lo? Punya. Tapi fans belum ada yang tahu ya itu ya? Tahu. Oh tahu. Udah, tapi kan dikunci kan pasti. Enggak. Oh publik. Nah tapi story-nya dikurasi dong tuh ya pasti sama manajemen lo atau enggak juga? Enggak juga. Malah kalau misalnya di second account kan namanya Dul. Kalau misalnya di Dul itu kayak lebih bebas aja mau posting apa. Oh gitu. Tapi orang tahu itu Aziz Hendra itu tahu. Itu enggak. Gue bingung ya. Tetap enggak dikurasi juga loh. Ya gitulah Kak. Karena kalau misalnya di Aziz kan lebih ke postingannya template. Kalau misalnya di Dul kan postingan absurd bisa gitu. Iya, keseharian ya. Nah sekarang sebagai salah satu yang mewakili Gen Z nih ya, gue pengen tahu deh kenapa sih Gen Z itu postingan feed Instagramnya kayak cuma 20, 30 atau puluhan gitu. Secara kan kalau lo sendiri yang official account lo kurang dari 30 post juga kan itu. Kenapa sih Dul begitu? Karena mungkin kita suka aja sih.
Kita suka yang simple aja mungkin ya. Tapi misalnya kan udah apa namanya sign up Instagram udah lama nih. Jadi harusnya bisa dong ya posting-posting yang cuman sekedar lebih dari story doang. Tapi di feednya tuh kenapa kayak cuman sedikit banget? Apakah segitu benar-benar dikurasi kah? Atau gimana sih? Sebenarnya banyak, tapi kita banyak nge-archive. Banyak apa archive? Oh iya. Nah itu gue juga pengen tahu tuh. Kenapa sih banyak archive itu? Apa karena udah nih ya, gue nggak pengen lama-lama archive gitu? Atau Sebenarnya kalau misalnya aku sekarang kemarin kan nggak archive karena mau rilis album juga tuh. Tapi sekarang lupa mau nge-show balik. Ini kayak ya nanti aku show balik abis ini. Itu. Tapi kalau di Dul sendiri? Ini kayak nyaman. Kalau di Dul, kalau di bodong, akun bodong. Kalau di Dul berapa ya akun bodong? Coba di Dul berapa nih? Dul. Soalnya nih gue baru tahu loh akun second accountnya Adul tuh si Dul itu. Kalau enggak udah. Iya sih postingannya 22. Oh kan sama aja. Sama aja. Tapi nggak ada foto-foto lo dengan Dul. Ada. Ya foto-foto gini aja. Oh iya benar. Tapi hebat juga ya second account tapi nggak di lock. Jadi kayak mungkin lebih ke alter ego kali ya. Nggak tahu lah gitu. Alter ego. Oke. Terus so far apa sih cita-cita lo di industri musik yang sekarang belum terwujud? Kalau sekarang kan harusnya sih lo di usia yang masih muda lo udah berevolusi banget ya. Dari cuman gue nggak ngomong cuman, maksudnya dari penyanyi cover sampai akhirnya bikin lagu sendiri, terus akhirnya desain sama major label. Abis itu apa nih, what's next? Apakah tadi lo juga bilang lo suka film juga, apakah nextnya lo ada tertarik juga untuk terjun ke dunia film atau web series atau apa? Mungkin what's nextnya masih promo album. Kalau misalnya main film pengen sih. Iya. Tertarik. Lo tertarik karakter antagonis atau protagonis? Mana aja boleh. Gila bebas ya. Bebas karena para produser film. Karena saya belum tahu gimana susahnya main film. Oke. Jadi kayak saya butuh dibimbing kak. Oke. Yang jelas nunggu callingan lama itu. Nunggu callingan. Nunggu callingan di onset lama. Ya sih. Oh iya. Iya. Maksudnya kayak callingan yang ini. Callingan ini ya standby jam berapa? Ya misalnya udah datang subuh. Ntar take-nya baru jam sore gitu. Tapi standby-nya dari subuh. Ya paling gitu-gitunya sih setahu aku ya. Gitu. Itu. I'm ready kok. Siap. Ya, ready. Aziz Hendra sudah ready. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.